Saya Melia Putri Dwi dan rekan saya Rifa Aisyah akan mempresentasikan materi jenis-jenis kendala pada metode teknik riset operasi. Jadi daftar isinya di sini yang pertama ada jenis-jenis kendala, kemudian ada kendala persamaan, mengikuti definisi, contoh soal kendala persamaan. Kemudian ada kendala ketidaksamaan, meliputi definisi, kendala ketidaksamaan linear dan non-linear, dan juga contoh soal kendala ketidaksamaan. Kemudian ada juga latihan soal dan daftar pustakannya. Untuk yang pertama itu ada Theory of Constraint, teori yang dikenalkan oleh M. Goldratt tahun 1986, dan merupakan pengembangan dari Optimized Production Technology atau OPT, filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan meningkatkan keuntungan dalam melaksanakan proses produksinya dan meminimalisasikan semua ongkos atau biaya. Jenis-jenis kendala menurut Kaplan dan Atkinson pada tahun 2000, yang pertama ada kendala sumber daya atau resource constraint. Yang kedua ada kendala pasar atau market resource. Yang ketiga adalah ada kendala keseimbangan yaitu balance constraint. Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis kendala berdasarkan bentuk matematikanya. Yang pertama itu berdasarkan model optimasinya yang dibagi menjadi optimasi tidak berkendala atau unconstrained optimization dan optimasi berkendala constrained optimization, di mana untuk model optimasi tak berkendala itu hanya terdiri dari fungsi tujuan saja. Lalu kalau model optimasi berkendala itu terdiri dari fungsi tujuan dan satu atau lebih fungsi batasan. Di mana pada model optimasi berkendala sendiri batasannya itu dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kendala persamaan dan kendala pertidaksamaan. Izin remind sedikit, kalau di presentasi ini kelompok kami hanya berfokus dalam membahas bentuk-bentuk kendala dalam model optimasi. Jadi pembahasannya hanya diarahkan pada bagaimana suatu masalah atau suatu kasus dimodelkan ke dalam fungsi tujuan dan fungsi batasannya. Untuk penyelesaiannya atau solusi, bentuk-bentuk solusinya itu akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Boleh next slide. Untuk yang kendala persamaan akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Selanjutnya ada equality constraints. Di sini definisinya adalah equality constraints itu kendala persamaan, di mana kendala dalam masalah optimasi yang mengharuskan suatu hubungan matematis dipenuhi dalam bentuk persamaan. Kendala ini itu mengatakan bahwa nilai suatu fungsi harus sama dengan suatu konstanta tertentu. Di dalam model optimasi, equality constraints digunakan ketika suatu sumber daya, kapasitas, atau kondisi harus dipenuhi secara tepat, tidak boleh kurang maupun lebih. Nah, untuk bentuk umum dari equality constraint sendiri itu ditulis sebagai Gx sama dengan 0, atau dalam bentuk spesifiknya ada Hx1, X2, sampai Xn sama dengan B, di mana X1 sampai Xn ini adalah variabel keputusan, kemudian Hx merupakan fungsi kendala, dan B-nya adalah konstanta. Masalah optimasi dengan equality constraints ditulis sebagai memaksimalkan fx dan kendala hjx sama dengan 0, di mana j-nya dari 1 sampai dengan m, di mana fx ini adalah fungsi tujuan
HJX adalah fungsi kendala ke J, dan M adalah jumlah kendalanya. Untuk contoh yang pertama, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk. Jumlah total produk yang harus diproduksi setiap hari adalah tepat 100 unit. Karena perusahaan ini memproduksi dua jenis produk, kita bisa misalkan jumlah produk yang A adalah X1 dan jumlah produk yang B adalah X2. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan kendalanya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 100. Karena jumlah total produksi yang diproduksi adalah tepat 100 unit. Jadi sama dengan 100. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan produksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungannya produk A adalah 40.000 per unit, sementara produk B yaitu 30.000 per unit. Perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dengan ketentuan total produksi harus tepat 100 unit per hari. Kita misalkan sama seperti yang sebelumnya, produk A itu X1 dan produk B itu X2. Jadi kita dapat nih nilai model optimasinya maximize Z karena perusahaan ingin memaksimalkan. Jadi maximize Z sama dengan em, harga produk A itu 40.000, jadi 40.000 dikali sama jumlah produk A-nya, yaitu X1. Ditambah dengan harga produk B-nya yaitu 30.000 dikali dengan jumlah produk B-nya yaitu X2. Di mana kendalanya di sini kan em, dengan ketentuan total produksi harus tepat 100 unit per hari. Jadi kita punya kendalanya adalah sama dengan 100 tepat. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 100. Dan X1 sama X2-nya itu harus lebih besar dari 0. Untuk keterangannya, Z di sini sama dengan total keuntungan. Yang tadi maximize Z, itu Z-nya adalah total keuntungan, dan X1 ditambah X2 di sini adalah equality constraints-nya, karena total produksi harus tepat 100 unit. Baik, yang selanjutnya itu adalah bagian kendala pertidaksamaan atau inequality constraints, di mana ini merupakan batasan optimasi yang memberi limitasi maksimal atau minimum dengan suatu nilai tertentu. Dan untuk bentuk umumnya, biasanya fungsi tujuannya itu untuk memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu, dengan fungsi kendalanya itu disimbolkan dengan fungsi Gx di sini, seperti di sini, di mana Gx J-nya ini menunjukkan banyaknya kendala, karena kan bentuk fungsi kendala bisa lebih dari satu. Di sini disimbolkan dengan J, lalu X-nya ini menunjukkan variabel peubah keputusan. Nah, lalu tanda pertidaksamaan ini disesuaikan dengan batasan pada permasalahan. Jadi bisa berupa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari. Boleh next slide. Boleh next. Nah, ini untuk berdasarkan bentuk matematisnya, kendala pertidaksamaan itu juga memiliki jenis lain, yaitu kendala non-negatif. Jadi pada kendala bentuk pertidaksamaan sering digunakan untuk merepresentasikan keterbatasan sumber daya, kapasitas, waktu produksi, maupun syarat minimum yang harus dipenuhi. Karena biasanya fungsi kendala itu kan untuk membatasi suatu sumber daya, kapasitas, dan lain-lain ini, dimana biasanya kalau batasannya itu bernilai positif, maka nanti akan ditambahkan bentuk kendala non negatifnya sebagai tanda bahwa variabel keputusan yang digunakan itu tidak bernilai negatif. Contohnya seperti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Boleh next.
Nah, di sini berdasarkan bentuk matematisnya, kendala bentuk pertidaksamaan juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kendala pertidaksamaan linear dan kendala pertidaksamaan non-linear. Jadi fungsi gx itu bisa berupa fungsi linear, bisa juga berupa fungsi non-linear, tergantung pada kasus batasan masalah pada soalnya. Next. Nah, di sini ada contoh soal kasus kendala pertidaksamaan yang pertama. Misalkan sebuah usaha pengemasan makanan ingin membuat kotak penyimpanan berbentuk balok tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi untuk produk cemilan kering. Kotak tersebut harus mampu menampung produk dengan volume minimal 256 dm kubik. Perusahaan ini ingin menekan biaya produksi sehingga luas karton yang digunakan untuk membuat kotak harus seminimum mungkin, di mana biaya karton per dm kuadratnya itu adalah 5.000. Nah, di sini untuk mencari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya bisa dimisalkan dulu. Misalnya X sebagai panjang sisi alas kotak dengan satuan dm, lalu Y sebagai tinggi kotaknya, dimana kan kotaknya ini berbentuk persegi tapi tanpa tutup ya. Jadi di sini untuk mengetahui berapa luas karton yang akan digunakan itu bisa kita hitung per sisinya dulu. Yang pertama untuk sisi alas itu bisa pakai luas alas, dimana luasnya adalah X kuadrat. Lalu untuk 4 sisi lainnya itu menggunakan luas 4 sisi tinggi kotak, yaitu dengan rumus 4 dikali XY. Lalu di sini dikasih tahu juga kalau kotak tersebut harus menampung produk dengan volume minimal 256 dm kubik, dimana rumusnya adalah X kuadrat dikali Y. Nah, di sini fungsi tujuannya itu adalah untuk seperti yang dikatakan oleh perusahaan ingin seminimum mungkin, maka fungsi tujuannya adalah meminimumkan fx, y, dimana fungsi tujuannya itu dengan rumus x kuadrat plus 4x dikali y. Ini berdasarkan dari luas alas dan luas 4 sisi tinggi kotak. Nah, kendalanya itu kita ambil dari perintah pada soal, dimana kendalanya ini harus menampung produk dengan volume minimal 256, dimana tadi volume kotak udah kita dapat rumusnya adalah X kuadrat Y, maka bentuk fungsi kendala untuk soal ini adalah X kuadrat Y lebih besar dari sama dengan 256, karena bentuknya minimal dari 256, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Lalu karena luas tidak mungkin berbentuk negatif, maka kita tambahkan juga bentuk kendala non negatif, yaitu X, Y harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang, yaitu produk A dan produk B, dengan persediaan harian bahan baku P sebanyak 6 kg, lalu bahan baku Q sebanyak 8 kg. Setiap satu produk A membutuhkan 1 kg bahan P dan 2 kg bahan Q. Lalu setiap 1 kg produk B membutuhkan 2 kg bahan P dan 1 kg bahan Q. Produk A memberikan keuntungan 10.000 per kilogram, lalu produk B memberikan keuntungan 5.000 per kilogram. Nah, di sini pabrik ingin menentukan jumlah produksi harian kedua produk untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, di sini maka fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Untuk fungsi tujuannya, seperti yang tertera pada soal, kalau pabrik ingin memaksimalkan keuntungan, maka fungsi tujuannya adalah memaksimalkan fx, di mana keuntungannya didasarkan pada keuntungan masing-masing produk per kilogramnya. Di sini kan produk A tadi 10.000 per kilogram, maka
lalu produk B nya 5.000 per kilogram, maka fungsi tujuannya jadi memmaksimumkan fx sama dengan 10.000 x1 ini untuk produk A, lalu ditambah dengan 5.000 x2 ini untuk jumlah produk B. Dengan kendala, nah kendalanya itu kita bisa ambil dari clue di soal, dimana yang pertama itu untuk bahan baku yang P, kan di sini ada dua bahan baku ya, bahan baku P dan Q. Untuk yang bahan baku P seperti tertera di soal, yang produk A itu butuh 1 kilo, yang produk B butuh 2 kilo. Maka di sini harusnya bentuk kendala yang pertama adalah X1 itu dari 1 kilo bahan P produk A, lalu ditambah ini harusnya 2X2 dari 2 kilo bahan P produk B, dengan batasan kendalanya adalah kurang dari sama dengan 6 kilo. Ini dari persediaan harian bahan baku P. Lalu untuk bentuk fungsi kendala yang kedua itu dari bahan baku Q, seperti yang tertera pada soal. Untuk produk A membutuhkan 2 kilo bahan Q, maka 2X1, lalu produk B butuh 1 kilo bahan Q, maka di sini harusnya plus X2. Jadi fungsi kendala yang kedua adalah 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8. 8 ini dari persediaan harian bahan baku Q yang 8 kg ini. Lalu sama seperti soal sebelumnya, ini kan tentang produk jumlah produksi ya, dan jumlah produksi suatu barang kan tidak mungkin bernilai negatif, maka di sini kita harus tambahkan fungsi kendala non negatif, yaitu X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada latihan soal dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami terkait jenis-jenis kendala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.